Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan penelitian atau rancangan penelitian. Jadi yang disebut dengan rancangan penelitian itu, maaf tidak kelihatan di sini. Semua proses dalam perencanaan pelaksanaan penelitian. Jadi arti sempitnya pelaksanaan perencanaan tentang bagaimana mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data. Jadi rancangan penelitian itu kita sebelum melakukan penelitian kita melakukan rancangan. Ada apa saja, misalnya di bab 1 ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Di bab 2 ada landasan teori dan sebagainya. Jadi manfaatnya membuat rancangan penelitian terdahulu yang pertama sebagai kerangka operasional. Yang kedua penegasan intensitas, kedalaman dan eksistensi keluasan. Yang ketiga estimasi kesulitan dan cara mengatasinya. Yang keempat, mengetahui keterbatasan hasil. Jadi manfaat dalam melakukan rancangan penelitian itu akan kita tahu kesulitannya nanti di mana. Misal dalam mencari data. Cara mengatasinya kalau mencari data biasanya kalau mencari datanya secara primer atau langsung, kalau misalnya mengalami kesulitan berarti kita memutuskan untuk cari yang secara sekunder saja. Secara sekunder itu ngambil di penelitian terdahulu. Bisa. Terus yang terakhir mengetahui keterbatasan hasil. Jadi dengan membuat rancangan penelitian kita akan tahu keterbatasan hasil dari penelitian yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan rancangan penelitian. Memilih masalah penelitian itu ada di latar belakang. Latar belakang itu kan isinya kenapa sih kita memilih judul ini, kenapa kita mengangkat masalah ini menjadi penelitian kita. Terus setelah itu studi pendahuluan, setelah itu merumuskan masalah. Dari setelah masalah yang kita uraikan kenapa kita memilih masalah, kita merumuskan masalah. Sudah saya jelaskan di pertemuan kedua sepertinya ya, cara perumusan masalah itu yang berupa pertanyaan. Setelah merumuskan masalah, merumuskan tujuan. Setelah merumuskan tujuannya sudah diketahui, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis itu kan berupa dugaan-dugaan atau hasil-hasil sementara. Kira-kira nanti akan seperti apa. Nah, itu bisa diperoleh dari penelitian terdahulu. Hipotesisnya misalnya berpengaruh dugaannya. Nanti X1 berpengaruh terhadap Y atau X2 berpengaruh terhadap Y. Itu kan hanya dugaan, tapi itu yang disebut dengan dugaan. Kita tidak tahu hasil akhirnya nanti apakah X1 itu benar-benar berpengaruh terhadap Y. Terus setelah merumuskan hipotesis, kita memilih pendekatan metode penelitiannya pakai apa? Pakai kuantitatif secara statistik atau kualitatif. Nanti menentukan variabel dan menentukan sumber datanya. Setelah menentukan di dalam metode penelitian kita menentukan variabel dan menentukan sumber datanya mau primer atau sekunder. Kita mencari dengan kuesioner atau kita mencari secara sekunder dari orang kedua. Terus setelah itu menentukan dan menyusun instrumen dalam mengumpulkan data. Jadi instrumen apa saja yang diperlukan itu disusun. Misalnya berupa kuesioner ya, berupa pertanyaan-pertanyaan itu yang disiapkan. Terus kalau sudah itu mengumpulkan data kalau misalnya dengan kuesioner apa atau dengan wawancara apa, berarti disebarkan kuesionernya. Terus setelah disebarkan kuesionernya atau sudah melakukan wawancara atau sudah meminta data ke kantor yang dijadikan objek penelitian kita, yaitu dianalisis datanya. Dianalisis menggunakan misalnya kalau kualitatif ya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kalau kuantitatif berarti pakai apa alatnya? Apa pakai SPSS, apa pakai Fuse, apa pakai PLS. Terus setelah dianalisis datanya keluar hasil, menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dari yang kita peroleh misalnya X semua variabel berpengaruh terhadap variabel Y-nya.
menulis laporan. Jadi ditulis hasil-hasilnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan kerangka perencanaan penulisan. Rancangan penelitian yang pertama, ini perencanaannya. Ada judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, studi pustaka. Studi pustaka itu kayak literatur review yang kemarin saya jelaskan. Ada hipotesis, ada kerangka fikir. Kerangka fikir itu kalau berupa kayak panah-panah itu, peta yang ada panahnya itu kerangka fikir. Terus ada metode penelitian, mau kuantitatif apa kualitatif, ada variabel penelitian. Terus yang kedua, tahap pelaksanaan, ada rancangan observasional atau eksperimental, ada instrumen, ada pengukuran, ada analisis. Terus yang terakhir, setelah pengukuran, setelah instrumen, setelah analisis, ada penarikan kesimpulan. Nah, ini lebih jelasnya di latar belakang itu isinya apa saja. Di latar belakang itu menguraikan tentang yang pertama, informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Jadi di latar belakang itu dijelaskan asal mula atau timbulnya masalah penelitian ini. Kenapa kamu memilih judul ini. Jadi dijelaskan di latar belakang. Yang kedua, alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Jadi dijelaskan mengapa masalah ini penting dan perlu saya teliti. Masalah harus didukung oleh faktor empiris. Nah, jadi harus tidak serta-merta kita menuliskan ini menurut saya. Nah, tidak boleh. Jadi harus ada faktor empirisnya, ada pemikiran induktifnya. Sehingga jelas memang ada masalah yang perlu diteliti. Terus selanjutnya juga harus ditunjukkan letak masalah yang akan diliti dalam konteks teori atau permasalahan lebih luas, serta peranan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah yang lebih luas. Jadi di dalam latar belakang itu isinya kenapa masalah itu terjadi dan kenapa kamu mengangkat masalah itu untuk diteliti dan mengapa itu penting diteliti. Nah, itu yang harus dijelaskan dalam konteks teori yang lebih luas, sehingga nanti ada peranan penelitian dalam pemecahan masalah juga yang lebih luas. Nah, tips memilih masalah. Timbulnya masalah. Nah, yang pertama adanya tantangan, halangan, dan rintangan kesangsian. Terus jadi tips memilih masalah atau judul yang kita teliti atau permasalahan yang akan kita teliti yaitu adanya tantangan, halangan, dan rintangan. Terus adanya kesangsian. Yang kedua, ambiguity, ketidakjelasan. Yang keempat, ada gap antar fenomena. Yang ketiga, yang terakhir ada perumusan masalah dan hulu penelitian. Jadi misalnya kita akan meneliti tentang pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Nah, di situ kan ada tantangan. Di dalam revolusi industri kan ada tantangan, ada halangan tentang perubahan teknologi misalnya. Terus ada gap antar fenomena. Nah, itu penting, harus diteliti. Nah, itu caranya memilih masalah. Terus selanjutnya ada ciri masalah yang baik. 1. Mempunyai nilai penelitian keaslian. Maksudnya tidak ada meniru siapapun. Maksudnya boleh kita judul sama, cuma isinya tidak boleh copy paste. Jadi harus asli, benar-benar karya kita. Menyatakan hubungan, tiap variabel itu ada hubungannya. Urgent, penting, dapat diuji, dapat diukur, atau dapat dinyatakan dalam variabel yang dapat diukur, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi dapat diuji. Terus yang kedua, bersifat visible data, metode, equipment, dan biaya tersedia, masalah menarik dan sesuai dengan kualifikasi ilmiah peneliti. Sumber-sumber masalah bisa kita lihat dari bacaan dan pertemuan ilmiah, pengamatan terhadap alam sekitar, intuisi, dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan masalah itu bisa kita dari membaca, bisa dari kondisi sekarang, bisa dari pengamatan terhadap alam sekitar itu.
Terus studi pendahuluan. Ada manfaat studi pendahuluan. Yang pertama, memperjelas masalah. Di pendahuluan itu ya, menjaga kemungkinan dilanjutkannya penelitian. Yang ketiga, mengetahui informasi peta permasalahan. Sedangkan cara melaksanakan studi pendahuluannya ada dengan cara membaca literatur, berkonsultasi dengan narasumber, dan mengadakan peninjauan ke tempat penelitian atau melakukan kunjungan ke tempat penelitian yang akan kamu pilih menjadi objek penelitian. Di rumusan masalah ini kan saya jelaskan, sudah ada babnya tersendiri. Jadi singkat saja, di rumusan masalah itu ada identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah. Di identifikasi masalah, sumber masalahnya ada di KTI dan tulisan lain. Pertemuan ilmiah, sumber masalahnya ya bisa diperoleh di pertemuan ilmiah, pernyataan otoritas, pengamatan, dan lain-lain. Pemilihan masalah, cara memilih masalah itu harusnya masalah itu apakah masalah itu penting, apakah sesuai bagi peneliti atau bagi kita yang akan meneliti tersebut. Perumusan masalahnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Sudah saya jelaskan kan waktu itu di bab perumusan masalah. Merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, rumusan harus jelas, berimplikasi adanya data. Yang keempat, dasar membuat hipotesis. Jadi untuk membuat dugaan sementara atau hipotesis yaitu harus ada rumusan masalah dulu, berpatokan kepada rumusan masalah. Yang kelima, dasar menetapkan judul. Terus selanjutnya ada jenis perumusan. Yang pertama, masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Yang kedua, masalah untuk membandingkan dua atau lebih fenomena. Yang ketiga, masalah untuk mencari hubungan antara dua fenomena, korelasi sejajar atau hubungan sejajar, korelasi sebab akibat. Contoh perumusan masalah. Jadi saya kira sudah tahu semua ya contoh dari perumusan masalah. Misalnya, apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Terus apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan riap diameter anakan meranti merah? Nah, ini yang disebut dengan korelasi sebab akibat, hubungan antara intensitas cahaya dengan riap diameter. Itu yang dimaksud dengan korelasi sejajar, hubungan antara dua fenomena. Terus merumuskan judul atau topik. Cara merumuskan judul atau topik yaitu harus positif, singkat, spesifik, dan jelas menggambarkan pokok bahasan. Mencakup sifat atau jenis penelitian, objek dan subjek penelitian. Jadi objeknya harus jelas, jenis penelitiannya harus jelas, dan subjek penelitian. Misal, pengaruh. Kalau misalnya awalnya itu sudah pengaruh, berarti itu sudah penelitian kuantitatif. Kalau pengaruh, kalau pengaruh itu berarti sudah jelas itu penelitian kuantitatif. Pengaruh suhu terhadap umur simpan buah pepaya terolah minimal sifat fisik dan termal bahan bakar nabati. Komposisi gulma di kebun karet, ini pengaruh suhu terhadap umur simpan buah pepaya. Suhu itu kan variabel X terhadap umur simpan, berarti terhadap umur simpannya itu adalah variabel Y. Buah pepaya itu objek yang mau diteliti, subjek yang mau diteliti. Terus sifat fisik dan termal bahan bakar nabati. Komposisi gulma di kebun karet Louis Bogor. Bogor ini adalah tempat penelitiannya. Rancang bangun mesin pengupas melinjo, ini adalah subjek penelitiannya. Jadi harus mengandung objeknya, subjeknya, terus variabel-variabelnya itu harus jelas. Terus selanjutnya adalah merumuskan tujuan.
Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat pernyataan atau bentuk deklaratif. Tujuan harus lebih spesifik atau konkret dibandingkan perumusan masalah yang masih bersifat abstrak, yaitu harus menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menerapkan gejala, konsep atau dugaan, dan membuat prototipe masalah yang dipertanyakan. Nah, jadi masalah sama rumusan masalah sama tujuan ini saling berhubungan. Di dalam rumusan masalah kan hal yang dipertanyakan, di dalam tujuan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dan di kesimpulan itu jawaban yang diperoleh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, itu keterkaitannya antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Jadi masalah di rumusan masalah yang ditanyakan, di tujuan jawaban yang ingin dicari, kesimpulan itu jawaban dari yang diperoleh dari rumusan masalah dan tujuan. Entah itu sesuai dengan tujuan, entah itu tidak. Intinya jawaban yang diperoleh. Bisa saja di tujuan itu kan untuk mempengaruhi, sedangkan hasilnya tidak berpengaruh. Intinya di kesimpulan itu jawaban yang diperoleh. Tinjauan pustaka. Mencari teori dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mutakhir 3 tahun terakhir, jadi terbaru, relevan, bisa diukur, asli, penyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan, termasuk publikasi primer, buku ajar, bukan pustaka primer. Yang utama keprimeran dan kebaruan, bukan jumlah. Jadi yang utama itu kebaruan dari tinjauan pustakanya, bukan jumlahnya. Tidak hanya mengutip tetapi mengulas. Jadi tidak hanya langsung copy paste tetapi mengulas. Tidak langsung salin berarti. Terus hipotesis, jawaban sementara akan diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara berupa pertanyaan atau pernyataan. Misal, X1 berpengaruh terhadap Y, itu jawaban sementara atau dugaan sementara. Hasil kebenarannya itu diuji nanti pada saat analisis data. Terus dirumuskan secara jelas dan padat yang didasarkan kepada kerangka pikiran. Yang ketiga, rangkuman simpulan hasil telaah pustaka. Yang keempat, dapat tentang hubungan atau perbedaan. Yang kelima, lazimnya H1 atau HA, bisa juga HO. Jadi misalnya hipotesis itu mesti dilambangkan dengan H1 atau H1. X berpengaruh terhadap Y misalnya. HA misalnya. X2 berpengaruh terhadap Y. Biasanya dilambangkan seperti itu di dalam hipotesis. Yang terakhir adalah penelitian deskriptif, penelitian rancangan bangun tidak memerlukan hipotesis. Jadi kalau penelitiannya deskriptif atau penelitian rancangan bangun itu tidak memerlukan hipotesis. Yang memerlukan hipotesis itu penelitian kuantitatif, statistik. Kalau kualitatif yang bersifat deskriptif itu tidak ada hipotesisnya. Jadi yang ada hipotesisnya itu penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh variabel X dan variabel Y. Terus cara merumuskan hipotesis, yang pertama membuat kerangka teori, yang kedua mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi di dalam permasalahan. Hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja H1 atau H0 menyatakan adanya perbedaan atau jika maka. Maksudnya kalau dia H1 atau H0 itu dia menyatakan perbedaan antara variabel X dengan variabel X2, X1 dengan variabel X2. Adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y misalnya. Mencari hubungan, diuji untuk diterima. Maksudnya diuji untuk diterima itu hipotesis itu kan dugaan. Nanti kalau misalnya hipotesisnya X1 berpengaruh terhadap Y. Kalau hasilnya nanti benar-benar X1 berpengaruh terhadap Y, berarti itu hipotesis diterima, begitu nanti di hasilnya. Terus yang
Yang selanjutnya itu adalah hipotesis nol atau HO. Tadi kan H1 atau HA. Menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. Jadi kalau yang ada hubungannya, misalnya berpengaruhnya itu H1, kalau di H0 itu biasanya untuk ditolak. Kalau H1 itu untuk diterima, kalau H0 itu untuk ditolak. Berarti hipotesisnya dengan kesimpulan atau dengan hasil yang akan kita teliti itu biasanya tidak sesuai. Menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara X1 dengan Y misalnya. Tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y. Jadi kalau H0 biasanya itu hipotesisnya ditolak atau tidak berpengaruh. Biasanya digunakan pada penelitian eksperimental. Nanti saya akan kirim contoh hipotesisnya. Kerangka fikir atau landasan teori atau pendekatan di pendekatan penelitian. Yang pertama, menyusun rumusan teoritis atau kerangka pikiran tentang topik dan masalah. Yang kedua, berdasar pada hasil telaah pustaka dan penalaran. Yang ketiga, menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan. Yang terakhir yaitu kerangka fikir dapat berbentuk bagan, bisa kalau misalnya kuantitatif dia berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang dijelaskan secara naratif. Terus metode penelitian. Untuk menentukan metode penelitian, yang pertama dari penentuan variabel dulu. Terus ke penentuan alat pengambilan data. Mau secara primer atau secara sekunder. Primer itu secara langsung ya, bisa dari kuesioner. Kalau sekunder kita minta datanya ke objek penelitian. Terus ke perancangan penelitian, ditentukan sampelnya berapa. Sampel itu kan perwakilan dari jumlah populasi data yang kita ambil. Terus mau sampelnya berapa, misalnya kita meneliti di nasabah BRI. Nasabah BRI itu kan banyak, berarti kita harus menentukan sampelnya mau berapa orang. Tidak mungkin kan kalau kita meneliti semua nasabah di BRI banyak, berarti misalnya penentuan sampelnya 100 orang, 200 orang, seperti itu. Terus di pengumpulan data, setelah pengumpulan datanya terkumpul, dianalisis datanya mau statistik apa non statistik, mau kuantitatif apa mau kualitatif. Terus memilih pendekatan. Jenis pendekatan itu ada menurut teknik sampling, ada populasinya, ada sampelnya. Jadi misalnya populasi seluruh nasabah BRI, sampelnya itu misalnya 100 nasabah. Cara menentukan sampel itu juga ada rumusnya nanti. Tidak serta-merta saya memilih 100. Nah, itu ada rumusnya untuk menentukan sampel. Menurut timbulnya variabel pendekatan ada pendekatan non eksperimental, ada pendekatan eksperimen. Yang ketiga, menurut penelitian sifat penelitian non eksperimen ada penelitian kasus, kausal komparatif, korelasi, historis, filosofis. Sedangkan menurut model pengembangan ada one shot model, longitudinal model, dan cross sectional model. Variabel penelitian. Semua ciri atau faktor yang dapat menyebabkan adanya variasi. Di variabel penelitian ada penghubung, intervening atau ada sebab, variabel X, ada variabel penghubung atau variabel intervening, ada akibatnya. Ada variabel bebas, ada moderator, ada random, ada kontrol. Ada enggak ya contohnya? Ini. Kalau variabel bebas atau independen itu biasanya variabel X yang ada di depan, faktor yang menjadi pokok masalah. Sedangkan variabel penghubung atau intervening tidak dapat diamati langsung tetapi hasilnya dapat diamati. Kalau variabel tergantung dependen di akhir, variabel yang tergantung dari variabel bebas. Kalau variabel random, variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya. Kalau variabel moderator, variabel penting tetapi tidak diutamakan, dan variabel kendali adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat sama.
Mana ya contohnya variabel? Ini sifat-sifat variabel. Kalau kuantitatif misalnya tinggi pohon, dia bisa dihitung tinggi pohon kan berapa cm, berapa meter. Sedangkan kualitatif misalnya rasa, bentuk, dia tidak dapat diukur. Kalau variabel kuantitatif ada variabel dikotom, politom, berbentuk nominal dan kategori. Kalau di kuantitatif, variabel ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang kedua ada variabel kontinu yang nilainya dalam jarak jangkauan tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Misalnya panjang itu kan variabel ordinat, kurang panjang, pendek. Sedangkan variabel interval menentukan jarak dan variabel rasio menyatakan perbandingan. Menentukan sumber data. Yang pertama data yaitu hasil pencatatan baik berupa angka maupun fakta. Itu data, misalnya data laporan keuangan. Terus sifat variabel, subjek penelitian, dari mana data dapat diperoleh. Peneliti yang mengamati pertumbuhan jagung, contohnya peneliti yang menggunakan teknik wawancara, itu subjek penelitian dari data. Data itu bisa dilakukan melalui wawancara, bisa melalui pengamatan, bisa kita minta di objek penelitiannya. Berdasarkan wilayah sumber data ada penelitian populasi, ada penelitian sampel, ada penelitian kasus. Menentukan dan menyusun instrumen. Selanjutnya ada menentukan dan menyusun instrumen. Berkaitan dengan metode atau cara pengumpulan data, instrumen itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode penelitian yang digunakan. Misal macam-macam alat yang digunakan itu ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Contohnya wawancara, instrumennya apa? Kalau wawancara kuesioner dan pedoman wawancara. Kalau observasi ke lapangan, instrumennya adalah checklist. Syarat instrumen itu ada akurasi, harus akurat, harus valid, kualitatif, presisi, persyaratannya harus reliable atau handal, bisa diukur. Yang ketiga, sensitivitas atau validitas kuantitatif, yaitu kepekaan. Jadi syarat instrumen harus peka, harus bisa diukur, handal atau valid, akurat. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Di dalam pengumpulan data yaitu mengamati variabel yang diteliti. Pengumpulan data perlu latihan untuk memahami dan mempelajari instrumen dan memahami cara menggunakannya. Yang kedua, praktek menggunakan instrumen. Sedangkan metode pengumpulan datanya ada metode pengamatan langsung menggunakan pertanyaan, ada metode khusus yang langsung itu termasuk wawancara, bisa jadi. Terus kalau metode khusus itu metode yang tidak langsung, misalnya kita dengan cara nyari di penelitian terdahulu atau di objek penelitian. Selanjutnya ada pengukuran. Hasil pengukuran variabel adalah data. Data itu segala informasi tentang variabel yang diteliti. Jadi data itu adalah segala informasi tentang variabel yang akan kita teliti. Klasifikasinya ada data primer, ada data sekunder. Data primer, data yang langsung kita ambil. Data sekunder, data yang kita peroleh dari orang lain. Skala pengukurannya ada nominal, penggolongan, ada ordinal, pengurutan, dan skala interval, urutan jarak, dan skala rasio, urutan jarak dan rasio. Selanjutnya ada analisis data. Di analisis data ini kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif, statistik, SPSS, ada uji T, ada uji C kuadrat. Ini ada di uji-uji SPSS, analisis varian. Kalau non statistik, kualitatif sesuai tujuan dan desain penelitian. Terus menarik kesimpulan. Langkah terakhir itu adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh harus sinkron dengan permasalahan dan hipotesis. Jadi kesimpulan itu kita harus melihat hipotesisnya, rumusan masalah dan tujuannya.
Terus kesimpulan dari peneliti terstatistik didasarkan atas harga kritik yang tertera pada tabel besar taraf signifikansi, derajat bebas, perumusan satu arah atau dua arah. Terus yang terakhir, kesimpulan yang dibuat dari penelitian non-statistik didasarkan atas kriteria atau standar yang ditentukan. Jadi tidak serta menarik kesimpulan, ada hal-hal yang harus diperhatikan baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini menulis proposal ini berupa rancangan penelitian ya, ada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ada bab 1, ada bab 2. Nah, ini masuk ke rancangan penelitian. Ini masuk ke rancangan penelitian pada proposal penelitian. Nanti saya akan lampirkan contoh proposal kuantitatif, jadi kalian bisa melihat hipotesis itu seperti apa, jadi bisa ada bayangan. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.